Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Iftita Suci Rahmadani dengan NIM 1903076 dari Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Stikes Panakukang. Sebelumnya, di sini saya akan melakukan pengreviewan atau pengulangan dari praktikum saya sebelumnya dari praktikum 1 sampai praktikum 8. Tutorial yang pertama yaitu kita akan merakit kabel crossover, lalu kita akan mengetes jaringan dengan cara peer-to-peer. Alat yang kita butuhkan yaitu crimping tools, konektor RJ45, dan kabel UTP Cat 5E. Kemudian kita meratakan ujung kabel yang telah kita susun secara crossover. Setelah kita meratakan ujung pada kabel, kemudian kita akan menyambungkan konektor ke kabel. Lalu kita eratkan konektor dan kabel dengan menggunakan crimping tools. Setelah merakit kabel dengan cara crossover, kemudian kita akan mengetes jaringan dengan menggunakan komputer antara komputer dengan cara peer-to-peer. Nah, biasanya kabel crossover rack ini digunakan untuk menyambungkan antara komputer satu ke komputer lainnya atau perangkat yang sama. Jika warna pada konektor berkedap-kedip, itu artinya kita sudah berhasil melakukan perakitan pada kabel secara crossover. Tutorial yang kedua, kita akan merakit kabel secara strike, lalu kita mengetes jaringan dengan menggunakan client server. Cara merakit kabel strike dan kabel cross sama saja, yang membedakan hanya pada urutan warna pada masing-masing kabel. Pada kabel strike, susunan warnanya beraturan, sedangkan pada crossover, susunan warnanya tidak beraturan. Selanjutnya, kita akan tes koneksi jaringan dengan cara sambungkan kabel UTP dari switch ke laptop, dan kabel strike biasanya digunakan untuk menyambungkan perangkat yang berbeda, contohnya komputer dan switch. Jika lampu indikator menyala, itu artinya kita sudah berhasil. Berikutnya, di video tutorial yang ketiga, yaitu instalasi jaringan LAN client server menggunakan kabel UTP, lalu mendapatkan IP address dengan dua cara, yaitu yang pertama, use the following IP address, yang kedua, obtain an IP address, lalu saling berkomunikasi dan berbagi file dengan komputer lainnya dengan LAN Messenger. Langkah pertama, kita sambungkan switch ke laptop dengan menggunakan kabel UTP. Jika lampu indikator menyala, itu artinya komputer dan switch sudah terhubung. Yang pertama, kita akan menggunakan use the following IP address. Buka Open Network and Sharing Center, kemudian pilih Change Adapter option. Pilih Ethernet, kemudian pilih Properties, setelah itu klik Details, kemudian pilih Internet Protocol versi 4, lalu klik Properties, kemudian pilih Use the following IP address, lalu masukkan IP address-nya yaitu 192.168.0.1. Kemudian cek IP address pada komputer kalian dengan cara klik Ethernet, lalu klik status, kemudian akan muncul detail IP address yang sudah kalian dapatkan. Cara yang kedua yaitu obtain an IP address. Klik Wi-Fi, kemudian pilih Change Adapter option. Klik Internet Protocol versi 4, kemudian pilih Obtain an IP address.
Dan yang terakhir, kita akan melakukan komunikasi dan berbagi file dengan komputer lainnya dengan LAN Messenger. Masuk ke aplikasi LAN Messenger, kemudian pilih salah satu pengguna jaringan yang ingin kita kirimkan pesan. Kemudian klik Send a File untuk mengirimkan file ke pengguna jaringan lainnya. Jika muncul notifikasi seperti di video ini, itu artinya file transfer sudah berhasil kita lakukan. Lanjut ke video tutorial praktikum keempat, yaitu instalasi jaringan LAN menggunakan wireless access point. Langkah yang pertama yaitu mengubah nama Wi-Fi. Kalian harus menghubungkan komputer dengan Wi-Fi TP-Link. Setelah itu masuk ke browser, lalu masukkan IP address-nya yaitu 192.168.0.1, kemudian masukkan username admin, password admin, kemudian login. Lalu klik next, lalu pilih access point. Klik next, lalu ganti namanya menjadi unit pendaftaran. Kemudian masukkan password yang kita inginkan. Lalu klik next. Klik next. Kemudian tunggu sampai reboarding selesai. Lalu hubungkan kembali komputer kalian dengan jaringan Wi-Fi. Berikutnya di video tutorial praktikum kelima yaitu komunikasi dalam jaringan LAN menggunakan kabel UTP dan wireless, saling chatting atau sharing file. Masuk ke LAN Messenger, lalu muncul 3 pengguna internet yaitu TPP, poligigi, dan poli umum. Kemudian kita mengirimkan pesan kepada TPP rawat inap, rawat jalan. Nah, jika muncul notifikasi seperti di video ini, itu artinya kita sudah berhasil mengirimkan pesan. Di video tutorial praktikum 6, kita akan melakukan instalasi jaringan internet dengan kabel UTP, lalu tes koneksi menggunakan browser. Langkah yang pertama, pastikan komputer kalian sudah terhubung dengan kabel UTP. Dan langkah yang kedua, pastikan komputer kalian sudah terhubung dengan jaringan internet atau jaringan Wi-Fi. Kemudian masuk ke Open Network and Sharing Center, lalu klik Change Adapter Option, kemudian pilih Ethernet, lalu klik status untuk melihat IP address pada komputer kalian. Lalu klik Ethernet kembali, kemudian pilih Properties, lalu masukkan Internet Protocol versi 4, kemudian klik Properties, lalu pilih Obtain an IP address untuk mendapatkan IP address secara otomatis. Untuk memastikan apakah komputer kalian sudah terhubung dengan jaringan internet, masuk ke Google Chrome atau browser, lalu ketikkan YouTube. Jika tampilan YouTube muncul di layar komputer kalian, itu artinya komputer kalian sudah terhubung dengan jaringan internet dengan baik.
Di video tutorial yang terakhir yaitu praktikum 7, kita akan melakukan instalasi jaringan internet menggunakan wireless access point, lalu tes koneksi menggunakan browser. Pertama-tama kita aktifkan wirelessnya terlebih dahulu. Jika warna indikator sudah berubah, itu artinya wireless sudah terhubung. Kemudian kita cek jaringan di TP-Link, lalu koneksikan, kemudian masukkan password, klik next dan yes. Lalu masuk ke Open Network and Sharing Center, kemudian pilih Wi-Fi, pilih status, klik Details. Kalian sudah bisa lihat di sini komputer sudah mendapatkan IP address. Setelah itu kita masuk ke Google Chrome, lalu masukkan IP address 192.168.0.1. Masukkan username admin, password admin, lalu login. Klik next, lalu pilih access point. Lalu ganti username wirelessnya menjadi RMIKB. Kemudian masukkan password yang kalian inginkan. Klik next, lalu finish. Kemudian kita tunggu proses rebootingnya selesai. Setelah selesai, kita masuk ke jaringan Wi-Fi, lalu pilih RMIKB. Kemudian kita koneksikan, lalu masuk kembali ke Google Chrome. Jika tampilan YouTube muncul di layar komputer kalian, itu artinya tes koneksi kita sudah berhasil. Selanjutnya, praktikum ke-6, kita akan melakukan instalasi jaringan klien server menggunakan topologi star dengan dua metode, yaitu metode yang pertama menggunakan kabel strike, metode yang kedua menggunakan wireless access point dengan simulasi satu unit komputer sebagai ruang server, dua komputer sebagai ruang pendaftaran, dan dua unit komputer sebagai ruang rekam medis, dan dua unit komputer sebagai ruang poliklinik. Metode yang pertama yaitu menggunakan kabel strike. Di sini kita menggunakan 3 switch yang akan disambungkan ke komputer. Langkah yang pertama yaitu sambungkan switch ke komputer.